Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MN20D akan mempresentasikan perilaku konsumen terhadap nilai guna susu dan yogurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MN20D akan mempresentasikan perilaku konsumen terhadap nilai guna susu dan yogurt. Yang beranggota Adelia Pritasari Kusuma. Nilai guna susu dan yogurt. Manfaat susu adalah menjaga kesehatan tubuh, menguatkan gigi, berat badan sehat, dan memelihara kesehatan jantung. Selanjutnya, manfaat yogurt adalah sumber protein bagi tubuh, menjaga kesehatan tulang, membantu menurunkan berat badan, dan menjaga kesehatan jantung. Nilai guna susu menjadi yogurt adalah yogurt merupakan produk hasil fermentasi susu. Starter atau bibit yang digunakan adalah bakteri asam laktat, Lactobacillus dan Streptococcus thermophilus dengan perbandingan yang sama. Karena digunakan bakteri laktat yang mampu memproduksi asam laktat, maka produk yang terbentuk berupa susu yang menggumpal dengan rasa asam dengan mempunyai cita rasa yang khas. Total utility dan marginal utility susu dan yogurt. Apa itu utility? Utility dapat disebut dengan nilai kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Jika nilai kepuasannya bertambah, maka konsumen pun akan merasa puas. Begitu juga sebaliknya, jika nilai utility-nya berkurang, konsumen akan merasa tidak puas. Selanjutnya, apa itu marginal utility? Semakin banyak produk yang dipakai konsumen, maka akan semakin berkurang kepuasan yang dirasakan terhadap produk tersebut. Perilaku konsumen terhadap satu jenis barang yang kita ambil adalah susu dan yogurt. Bisa kita lihat dalam sebuah tabel terdapat quantity, total utility, dan marginal utility. Jika kita mengonsumsi sebuah produk terus-menerus, maka pasti akan terjadi akibatnya. Misalkan saja kita tidak minum susu, maka total kepuasannya itu tidak ada. Jika kita minum 1 kali, maka total kepuasannya itu 30. Jika 2 kali, maka akan 55. Yang ketiga akan 75. Yang keempat 90. Dan yang kelima akan terjadi 100. Nah, maka apabila kita mengonsumsi terus-menerus, kemungkinan tidak akan ada kenaikan, karena kan ada batasannya tadi. Dan yang keenam itu sama dengan yang kelima, itu 100, yang ketujuh 95, yang kedelapan 75. Pasti akan ada keturunan kan. Marginal utility. Marginal utility adalah tambahan kepuasan ketika kita dalam mengonsumsi sebuah produk. Jika yang tadinya tidak mengonsumsi, maka apabila dia mengonsumsi akan ada penambahan. Apabila kita ingin mengetahui cara mendapatkan MU atau marginal utility, itu dengan cara total utility per quantity. Di dalam quantity terdapat penambahan dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Jadi, di dalam utility akan ada pembagiannya itu dengan angka 1. Seperti 0 ke 30, 30 ke 55 jadi 25, 55 ke 75 jadi 20, 75 ke 90, 15. 90 ke 100 akan menjadi 10, 100 ke 100 menjadi 10, 100 ke 95 menjadi min 5, 95 ke 75 jadi min 20. Tabel tingkah laku konsumen. 1. Tabel TUA. 1 naik ke 30, 2 naik ke 55, 3 naik ke 75, 4 naik ke 90, 5 naik ke 100, 6 naik ke 100, 7 naik ke 95, 8 naik ke 95. Tabel MUA
1 naik ke 30, 2 naik ke 25, 3 naik ke 20, 4 naik ke 15, 5 naik ke 10, 6 naik ke 10, 7 tuh ke bawah minus 5, 8 ke bawah minus 20. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kurva indifference. Seperti dengan pengertiannya, bahwa kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang yang tingkat kepuasannya sama. Di sini ada barang X dan Y. Barang X yaitu susu dan barang Y yaitu yogurt. Kita bisa mengartikan, di sini kita bisa lihat 7 ke 1, 4 ke 5, dan 2 ke 8. Jika diartikan, jika konsumen mengkonsumsi 7 yogurt dengan 1 susu, sama puasnya dengan mengkonsumsi 4 yogurt dengan 5 susu atau 2 yogurt dengan 8 susu. Kita bisa lihat juga di sini bahwa dalam pergeseran kurva sendiri menggambarkan semakin puas, dan ini memberikan kepuasannya yang sama. Kita bisa kesimpulkan, maka kepuasannya tetap sama. Terima kasih. Selanjutnya adalah budget line. Asumsi yang pertama, misalnya M sama dengan 60.000, PY-nya 20.000, PX-nya 10.000. Maka budget line-nya Y sama dengan M per PY dikurang PX per PY dikali X. 60.000 dibagi 20.000 dikurang 10.000 per 20.000. Hasilnya 6.006 min 0,5x. Untuk menentukan titik C dan titik C itu tinggal dibagi aja. 60.000 dibagi 10.000 itu 6. 60.000 dibagi 20.000 itu 3. Maka titiknya 6 dan 3. Asumsi yang kedua, jika harga barangnya turun dan pendapatannya tetap. Misalnya ini PY-nya turun dari 20.000 menjadi 10.000, maka persamaannya Y sama dengan M per PY dikurang PX per PY dikali X. 60.000 dikurang 60.000 per 10.000 dikurang 10.000 per 10.000 dikali X. Maka persamaannya Y sama dengan 6 min X. Jadi si titik X-nya itu bertambah dari tadinya 3 menjadi 6, seperti di kurva. Asumsi yang ketiga. Di sini asumsi yang ketiga itu pendapatannya yang berubah, harganya tetap. Pendapatannya yang tadinya 60.000 berubah menjadi 80.000. Maka M sama dengan Y sama dengan M per PY dikurang PX per PY. 80.000 per 20.000 dikurang 10.000 per 20.000. Maka Y sama dengan 4 min 0,5x. Yang tadinya titiknya 6 sama 3 itu jadinya bertambah. Titik X-nya bertambah, titik Y-nya juga bertambah. Titik X-nya tadinya 6 jadi 8, titik Y-nya tadinya 3 jadi 4. Di sini kita bisa lihat kurva indiferensi dan budget line. Pada titik A dan titik B menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Namun, berdasarkan karakteristik kurva indiferensi menyatakan bahwa semakin jauh kecondongan terhadap 0, maka tingkat kepuasannya semakin tinggi. Jadi, berdasarkan kurva di sini antara titik A dan titik B, maka tingkat kepuasan yang tinggi ada di titik B. Begitu juga pada titik D dan titik E. Selanjutnya, di titik C ini menunjukkan konsumsi yang paling tinggi di antara kurva indiference yang sesuai dengan budget line. Titik C ini menunjukkan kepuasan yang paling tinggi sesuai dengan budget line. Sedangkan titik F memiliki tingkat kepuasan yang tinggi pula, tetapi di luar dari budget line, yang artinya sangat puas tetapi tidak memiliki budget. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.